Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel Cerita Horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di suatu desa kecil yang bernama Randusari, hidup seorang pemuda bernama Budi. Ia baru saja pindah ke desa itu untuk melanjutkan kuliah di universitas terdekat. Meskipun baru 2 bulan tinggal di desa tersebut, Budi merasa sudah cukup akrab dengan lingkungan sekitarnya. Namun, satu hal yang selalu menarik perhatiannya, gerobak lontong tahu Pak Jono. Setiap malam, meskipun hujan mengguyur desa, Budi melihat antrean panjang di depan gerobak lontong tahu Pak Jono. Gerobak tersebut terbuat dari kayu tua dengan warna yang kusam dan sudah mulai mengelupas, dan lampu bohlam kuning yang berkelap-kelip memberikan suasana hangat di tengah cuaca yang dingin. Kontras dengan suara gemuruh hujan, suara orang-orang yang berdiskusi dan tertawa sambil menunggu giliran untuk membeli tahu mengisi suasana malam. Suatu malam, ketika Budi duduk di teras kosnya sambil mengaduk segelas teh manis, suara Bu Rini, ibu kosnya, memecah pikirannya. "Budi, kamu sudah coba lontong tahu Pak Jono?" tanya Bu Rini. "Belum, Bu." "Apa memang enak?" jawab Budi sambil penasaran. "Oh, enak sekali. Katanya, lontong tahu itu sangat terkenal di sini. Tapi ada cerita menarik yang tak kalah ikonik dengan rasanya," ujar Bu Rini dengan nada misterius. "Orang-orang bilang bahwa ada jampi-jampi yang digunakan Pak Jono dalam memasak tahu itu. Katanya, siapapun yang memakannya akan merasa ketagihan." Budi tertawa mendengar cerita Bu Rini. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Bagaimana mungkin sebuah makanan bisa memiliki daya tarik yang sampai memikat banyak orang? Budi mulai memikirkan untuk mengunjungi gerobak lontong tahu di malam hari. Suatu malam setelah hujan reda, Budi memberanikan diri untuk menyelidiki misteri gerobak lontong tahu tersebut. Dia keluar dari kosnya dengan langkah mantap. Aroma tanah basah dan udara segar menyambutnya saat ia berjalan menyusuri gang yang temaram. Setelah beberapa menit berjalan, ia akhirnya sampai di depan gerobak lontong tahu Pak Jono. Sambil mengantri, Budi memperhatikan cara Pak Jono memasak. Pak Jono terlihat cekatan dalam merebus tahu dan mengolah bumbu. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Budi, yaitu piring kecil berisi bunga melati dan air yang diletakkan di sudut gerobak. Dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang benda itu. Setelah mendapatkan sepiring lontong tahu, Budi mencicipinya. Enak sekali, pikirnya. Namun, saat sedang makan, Budi melihat bayangan samar melintas di belakang gerobak. Budi merasa bergetar dan merinding. Budi membutuhkan jawaban atas semua ini. Keesokan harinya, Budi menceritakan pengalamannya kepada Bu Rini. "Tadi malam saya coba lontong tahu Pak Jono. Rasanya enak, tapi saya melihat bayangan misterius di belakang gerobak," tanya Budi dengan nada serius. Bu Rini hanya tertawa kecil, namun ada kekhawatiran di sudut matanya. Banyak orang yang bilang ada yang tidak beres dengan Pak Jono dan gerobaknya. Mereka tidak berani bertanya langsung, tapi kamu bisa jadi orang pertama yang berani melakukannya, ujar Bu Rini dengan nada berharap. Mendengar dorongan itu, Budi semakin penasaran. Dia tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini menyiksanya. Budi merasa perlu mencari tahu lebih banyak mengenai Pak Jono dan gerobak lontong tahunya. Hari demi hari berlalu, dan Budi semakin asyik dengan sedikit penyelidikannya. Dia bertanya pada teman-temannya di kampus, tetapi semua orang sepertinya memiliki cerita yang berbeda-beda tentang Pak Jono.
Ada yang bilang bahwa Pak Jono pernah melakukan ritual di sungai. Ada juga yang mengatakan bahwa kehidupannya berubah drastis sejak berjualan lontong tahu. Budi merasa penasaran dan mencari tahu lebih dalam tentang semua cerita ini. Suatu malam, dia bersama sahabatnya, Dika, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menunggu di depan gerobak tahu hingga malam gelap, berharap bisa melihat sesuatu yang aneh. Saat malam mulai larut, Budi dan Dika melihat Pak Jono mengambil piring kecil berisi bunga melati dan air yang selalu ada di dekat gerobaknya. Budi melihat Pak Jono sepertinya mengucapkan sesuatu sambil menatap piring itu. Budi merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang dia lakukan? Bisik Budi kepada Dika. Dika menggelengkan kepala. Aku nggak tahu. Tapi sepertinya dia sedang melakukan sesuatu yang aneh, jawabnya dengan nada berbisik. Keduanya bersembunyi di balik pohon besar yang berada di dekat gerobak, berusaha untuk tidak ketahuan dan menyaksikan apa yang terjadi. Pak Jono mengambil setangkai bunga melati dari piring dan menaruhnya di dalam wadah yang berisi air, sambil terus melanjutkan ucapannya dengan suara pelan, seakan-akan berbicara kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat Budi dan Dika. Apa mungkin dia sedang berkomunikasi dengan roh atau sesuatu yang lain? Pikiran itu membuatnya semakin merinding. Tak lama setelah itu, awan hitam tiba-tiba muncul menutupi bulan. Suasana menjadi semakin gelap dan Budi merasakan hawa dingin menyapu wajahnya. Dia menoleh ke Dika dan melihat sahabatnya sudah pucat. Dalam sekejap, mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan lembut yang berasal dari arahnya Pak Jono. "Wahai arwah yang terikat, datanglah kepadaku," suara Pak Jono menggema, menyebarkan rasa takut yang mencekam di hati Budi dan Dika. Mereka saling berpandangan dengan tatapan cemas. Ini lebih dari sekadar gerobak tahu biasa. Tiba-tiba, muncul bayangan samar di belakang gerobak. Budi merasakan detak jantungnya meningkat. Bayangan itu tampak seolah-olah menggeliat, menjulang tinggi dengan mata merah menyala. Budi menahan napas, tak ingin suara apapun keluar dari mulutnya. Bayangan itu hanya memperlihatkan sosoknya sekejap, seolah menunggu sesuatu dari Pak Jono. Dengan ketakutan yang semakin dalam, Budi berkata kepada Dika, "Kita harus pergi dari sini. Ini lebih dari yang kita duga." Meskipun ingin melangkah mundur, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk tetap berada di tempat. Bayangan samar itu perlahan menghampiri Pak Jono. Budi dan Dika terdiam, tidak bisa mengalihkan pandangan dari peristiwa menakutkan di hadapan mereka. Pak Jono menaruh piring berisi melati dan air di tanah, lalu mulai melangkah mundur, seakan memberi ruang bagi sosok tersebut. "Jangan, apa yang kau inginkan?" teriak Pak Jono, suaranya bergetar. Suasana di sekitar menjadi sangat tegang, dan angin berhembus kencang, membawa suara bisikan menakutkan yang terdengar semakin jelas. "Kau tahu harga yang harus kau bayar." Saat itu, Dika tidak tahan lagi. "Budi, kita harus pergi," teriaknya. Dengan segenap tenaga, mereka berdua berlari dari tempat itu, meninggalkan misteri dan ketakutan di belakang mereka. Setibanya di kos mereka, Budi sulit tidur malam itu. Bayangan hitam dengan mata merah itu terus menghantuinya. Kejadian tadi malam semakin melekat dalam memorinya dan saat Budi terbangun, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi pada Pak Jono? Mengapa dia terlibat dalam ritual yang menakutkan itu? Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat, Pak Jono adalah mantan petani yang hidup sederhana. Namun, sejak ia mulai berjualan tahu, kehidupannya berubah secara drastis. Bisnisnya sangat sukses, tetapi ada rumor bahwa keuntungan besar itu berasal dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Budi merasa ada keharusan baginya untuk mengetahui kebenarannya,
bukan hanya untuk kepuasan penasaran, tetapi juga untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran perjanjian dengan setan. Budi berencana untuk menemui seorang lelaki tua di desa yang terkenal mengerti hal-hal gaib, yaitu Pak Rahmat, yang pernah memberi nasihat bijak kepada banyak orang tentang hal-hal mistis. Budi dan Dika berangkat menuju rumah Pak Rahmat di akhir pekan itu. Rumahnya terletak jauh di pinggir desa, di tengah pepohonan yang lebat. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar terasa berbeda. Hawa dingin dan sunyi menyelimuti tempat itu. Budi mengetuk pintu, dan tak lama kemudian Pak Rahmat muncul dengan tatapan tajamnya. "Ada apa, anak muda?" tanyanya dengan suara berat. "Pak, kami ingin tahu tentang Pak Jono dan gerobak lontong tahunya. Kami melihat sesuatu yang aneh dan menyeramkan," ujar Budi, suara sedikit bergetar. Pak Rahmat menghela napas panjang, seakan-akan merasakan beban yang ia tanggung. "Ketahuilah anak muda, hal-hal yang kau lihat bukanlah sesuatu yang baru. Pak Jono memang memiliki hubungan dengan dunia yang tidak terlihat. Banyak orang yang terjebak dalam pesugihan demi kekayaan. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa setiap perjanjian memiliki harga mahal yang harus dibayar," jelasnya. "Harga? Apa maksudnya?" tanya Dika, ketertarikan menggantikan ketakutan di wajahnya. "Di setiap ritual, ada jiwa yang harus diberikan. Ada makhluk yang harus diberikan makanan agar mereka tetap kuat. Dan semakin banyak sukses yang diraih, semakin besar harganya," Pak Rahmat menjelaskan dengan nada serius. "Berhati-hatilah. Jika kau terus menyelidiki, kau bisa jadi target selanjutnya." Nasihat Pak Rahmat kepada mereka berdua. Budi menunduk, meresapi kata-kata Pak Rahmat. Dia tidak bisa hanya berdiam diri mengetahui bahwa ada sesuatu yang jahat terjadi di desa ini. "Kami harus melakukan sesuatu, Pak. Jika orang-orang tahu, mereka tidak akan membeli lontong tahu Pak Jono lagi," ungkap Budi dengan penuh semangat. Pak Rahmat menatap Budi tajam. "Hanya mengetahui tidak cukup, anak muda. Kau harus bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Melawan makhluk gaib bukanlah hal main-main. Kau harus memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melindungi diri," ujarnya. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Dika bertanya penuh harap. "Cari tahu asal-usul batu yang selalu dibawa Pak Jono. Batu itu mungkin menyimpan kekuatan yang bisa membantu mengungkapkan kebenaran dan menghentikan Pak Jono," jawab Pak Rahmat. "Tapi ingat, seluruh kehidupanmu bisa berubah jika kau melakukannya," jelas Pak Rahmat. Setelah mendengarkan nasihat Pak Rahmat, Budi dan Dika bertekad untuk kembali ke tempat gerobak tahu Pak Jono. Mereka merasa bahwa mereka harus menggali lebih dalam. Namun mereka harus mengumpulkan keberanian dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Malam itu, Budi dan Dika kembali ke gerobak tahu dengan hati-hati. Mereka menyelinap di antara pepohonan dengan hati berdegup kencang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Begitu mereka tiba di lokasi, suasana di sekitar terasa gelap dan mencekam. Malam itu, tidak ada antrean seperti biasanya. Hanya ada Pak Jono yang berdiri di dekat gerobaknya, terlihat lebih gelap dari biasanya, dengan matanya yang berkilau tajam. Mereka melihat Pak Jono menyiapkan piring melati dan air kembali. Dengan waspada, Budi dan Dika bersembunyi di sudut gelap, menunggu untuk melihat tindakan berikutnya. Dari tempat persembunyian mereka, Budi berusaha memperhatikan gerobak dan area sekelilingnya. Dia pasti sedang menunggu makhluk mengerikan itu lagi, bisik Dika sambil bergerak sedikit lebih dekat. Namun, saat mereka bersiap untuk menggerakkan kaki,
Tiba-tiba langit mendadak gelap, awan berkumpul menghiasi suasana malam. Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam sekejap, bisikan lembut muncul kembali. Kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. "Berikan jiwa," bisikan itu bergema, membuat bulu kuduk Budi meremang. Dika berusaha menahan napas, merasa ketakutan. Dalam sekejap, sosok bayangan tinggi muncul lagi di belakang Pak Jono dengan mata merah menyala. "Budi, apa kita harus terus di sini?" Dika berbisik panik. Namun, sebelum Budi bisa menjawab, kaki Dika menginjak ranting kering. Menimbulkan suara yang menarik perhatian Pak Jono berbalik dengan ekspresi tegang. "Siapa itu?" teriaknya sambil menatap ke arah mereka. Budi dan Dika segera bersembunyi lebih dalam, tetapi terlalu terlambat. Pak Jono tahu bahwa mereka ada di dekatnya. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," teriaknya dengan murka. Dengan langkah cepat, Pak Jono menghampiri tempat mereka bersembunyi. Insting Budi menuntun agar dia bergerak, dan ia mendorong Dika untuk melarikan diri. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, melintasi gang dengan suara detak jantung yang semakin cepat. Hawa malam terasa semakin dingin dan menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengejar mereka dari kegelapan. "Kemana kita pergi?" teriak Dika, mencoba tetap tenang meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. "Ke rumah Pak Rahmat," jawab Budi cepat. Dia tidak bisa membiarkan warga ikut terjebak dalam kegelapan yang tak berujung ini. Dalam benaknya, semangat untuk mengungkap kebenaran dan melindungi orang-orang di desanya harus lebih besar dari rasa takut. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka berlari ke arah rumah Pak Rahmat. Saat mereka tiba, Budi mengetuk pintu dengan keras. "Pak Rahmat, tolong buka pintunya. Cepat," teriaknya panik. Pintu dibuka dengan suara berderit, menunjukkan Pak Rahmat yang tampak khawatir. "Ada apa? Kenapa kalian terlihat ketakutan?" tanya Pak Rahmat dengan nada panik. Pak Jono, dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu muncul lagi dan saat ini ada sesuatu yang mengikuti kami," Budi menjelaskan cepat, napasnya terengah-engah. "Duduk, tenangkan diri kalian," perintah Pak Rahmat, memanggil mereka masuk ke dalam rumahnya yang sederhana tetapi hangat. "Kau harus bercerita semua yang kau lihat," ujarnya Pak Rahmat. Dengan napas yang masih tidak teratur, Budi mengungkapkan semua yang ia dan Dika saksikan malam itu. "Kami melihat bayangan di belakang gerobak dan Pak Jono tampaknya sedang melakukan ritual. Ada bisikan yang meminta sesuatu. Aku takut dia terjebak dalam perjanjian jahat." Pak Rahmat merengut mendengar ceritanya. "Kau benar, memang ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Jika tidak, banyak jiwa bisa terjebak, termasuk kalian berdua. Bagaimana kita mengakhiri ini semua? Apa yang bisa kami bantu?" tanya Dika, semangatnya mulai menyala kembali. "Kita harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan itu." "Batu yang kalian temukan mungkin kuncinya," jawab Pak Rahmat. "Kalau kita bisa memanggil makhluk yang terikat dengan Pak Jono, mungkin kita bisa menghentikan ritual tersebut." Budi dan Dika melihat satu sama lain, lalu mengangguk. Mereka tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi demi desa mereka harus mencobanya. Pak Rahmat memberikan petunjuk tentang ritual pemanggilan, dan mereka segera bersiap. Malam itu, mereka berkumpul di belakang rumah Pak Rahmat. Budi dan Dika membantu menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Bunga melati, air di dalam piring, dan batu yang mereka temukan sebelumnya menjadi bagian penting dalam upacara tersebut. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat dedaunan bergetar. Dari kegelapan, sosok bayangan yang familiar muncul.
Itu adalah makhluk yang sama yang mereka lihat di belakang gerobak. Mata merahnya menyoroti sekeliling, dan bisikan yang mereka dengar sebelumnya semakin keras. "Apa yang kau inginkan dari perjanjianmu dengan Pak Jono?" teriak Pak Rahmat tegas. "Jiwa, jiwa yang terikat," suara menakutkan itu menggema. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat dedaunan bergetar. Dari kegelapan, sosok bayangan yang familiar muncul. Itu adalah makhluk yang sama yang mereka lihat di belakang gerobak. Mata merahnya menyoroti sekeliling, dan bisikan yang mereka dengar sebelumnya semakin keras. "Apa yang kau inginkan dari perjanjianmu dengan Pak Jono?" teriak Pak Rahmat tegas. "Jiwa, jiwa yang terikat," suara menakutkan itu menggema. Budi dan Dika merasakan ketakutan luar biasa, tetapi mereka tidak bisa mundur. Kekuatan dari batu itu mulai memancarkan cahaya, menjadikan suasana semakin intens. "Jangan libatkan warga desa kami karena mereka tidak pernah meminta perjanjian ini," teriak Budi dengan penuh keberanian. "Kau dilarang mengganggu warga desa kami. Jiwa-jiwa yang terikat harus dibebaskan." Suara itu terdengar semakin menggema dan angin bertiup lebih kencang, seakan makhluk itu melawan. Budi dan Dika berdiri di samping Pak Rahmat, berusaha merangkul kekuatan satu sama lain. Mereka harus sekuat tenaga memutuskan ikatan yang telah terjadi. Dengan mantap, Budi mengangkat batu itu yang kini bersinar terang. "Kami minta kebebasan bagi mereka yang terjebak. Putuskan perjanjian ini," teriak Budi lagi. Cahaya dari batu semakin cerah dan suara makhluk itu mulai melemah. "Tidak!" teriak sosok itu, berusaha mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Angin kencang yang berputar di sekitar mereka menjadi semakin liar, tetapi ruang sekitar juga dipenuhi dengan cahaya yang membingungkan. Budi dan Dika merasakan gemuruh kuat dalam dada mereka, seperti energi yang mengalir dari batu ke seluruh tubuh mereka. "Teruskan, jangan berhenti," teriak Pak Rahmat, mendorong Budi dan Dika untuk tetap fokus. Budi menggenggam batu itu lebih erat, sementara Dika berusaha menenangkan pikirannya dan mengimbangi energi yang mengalir. "Kami tidak akan membiarkan jiwa-jiwa terjebak lagi. Kami memutuskan semua ikatan ini," seru Budi dengan suara penuh semangat. Kekuatan cahaya memancar semakin besar, dan bayangan makhluk itu tampak bergetar, mulai kehilangan bentuknya. Makhluk seolah sudah menyerah. Makhluk itu berteriak, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Dari kegelapan, suara itu semakin lemah, dan tiba-tiba semua menjadi sunyi. Cahaya dari batu akhirnya redup, dan angin berhenti bertiup. Budi, Dika, dan Pak Rahmat terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi penuh semangat atas apa yang baru saja mereka lakukan. Mereka segera berdiri dan saling menatap, merasakan beban telah terangkat. "Kita sudah melakukannya. Sepertinya kita berhasil," Dika berteriak dengan penuh gembira meskipun nafasnya masih terengah-engah. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Pikiran mereka langsung kembali kepada Pak Jono. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Budi dengan nada cemas. "Dia mungkin akan menghadapi konsekuensi dari ritual yang telah dia lakukan. Tetapi yang terpenting, kita telah membebaskan jiwa-jiwa yang terikat," jawab Pak Rahmat dengan kepala tertunduk. "Kalian berdua melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi ingatlah bahwa ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita pahami," ujar Pak Rahmat. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya gerobak tahu Pak Jono menyebar di seluruh desa. Beberapa penduduk bahkan melaporkan melihat cahaya terang di malam hari di dekat rumah Pak Rahmat. Akan tetapi, sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Budi dan Dika akhirnya kembali ke kehidupan normal mereka,
tetapi rasa penasaran mereka tentang Pak Jono tetap ada. Meskipun gerobak lontong tahunya sudah tidak ada lagi, bisikan gaib dan kenangan menegangkan itu takkan mereka lupakan. Suatu malam, Budi kembali terbangun dengan rasa gelisah. Dia merindukan rasa keberanian yang ia rasakan selama ritual tersebut, dan rasa penasarannya kembali membakar semangatnya. "Dika," panggilnya. "Apakah kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Jono?" Dika yang baru saja terbangun mengerutkan kening. "Aku tidak tahu, Budi. Apakah kita harus melakukannya, itu bisa berbahaya?" Dengan tekad yang baru, mereka berdua kembali berencana. Malam ini, mereka akan kembali ke tempat gerobak Pak Jono biasa berjualan. Meskipun risiko mengintai, semangat petualangan dan kebenaran telah mengalahkan rasa takut mereka. Mereka bertekad menemukan jawaban tentang apa yang terjadi di balik kegelapan yang menyelimuti desa Randusari. Di sisi lain, di tempat yang berbeda, di balik bayangan, siluet seorang pria terlihat berdiri di samping tumpukan batu. Cahaya bulan melintas tepat di wajahnya, memperlihatkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Dia adalah Pak Jono. Dan dia tahu kisah ini belum berakhir. "Budi," Dika bisiknya dengan suara penuh penyesalan dan marah. "Kalian belum selesai," gumam Pak Jono penuh amarah. Cerita pun berlanjut, menyimpan misteri yang lebih dalam, menunggu untuk terungkap di lain waktu. Apakah benar semua akan berakhir di sini, atau justru awal dari segalanya? Kalian yang ingin kisah ini dilanjutkan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.